Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya diberi kenikmatan sehat walafiat. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma wasallu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li hasbi Allahu lima habani, hasbi Allahu liman alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kanani bisu, hasbi Allahu 'indal maut, hasbi Allahu 'inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu 'indal mizan, hasbi Allahu 'inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, maka berkatalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, sadaqta ya Umar, benar wahai Umar. Ada tiga yang disenangi oleh Rasulullah ketika tinggal di dunia. Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan tiga, Sayyidina Umar juga mengatakan tiga. Yang pertama yang menyenangkan Nabi di dunia adalah tip-tip minyak harum. Nabi itu senang pakai minyak harum. Padahal Nabi sendiri itu sudah harum. Nabi itu bahkan keringatnya Nabi kalau dibanding dengan minyak harum masih harum teman-temannya Nabi. Jangan keringat kencingnya Nabi aja bau harum. Sehingga ada yang pas musim dingin Nabi itu kencingnya dipanggang di dalam bepergian dimasukkan apa namanya bahasa kita ini apa ya, tempat-tempat kencing. Jadi disuruh buang, dihirup-hirup kok seger baunya.
Nah kalau sampai sekarang di bau-bau lumayan ya obat ya, obat sesak, kena bau kucing-kucingan. Jadi begitu. Yang jadi kenapa Nabi senang panggilnya adalah tujuannya menyenangkan hati orang. Jadi kalau kita ijtima kumpul dengan orang banyak, usahakan aroma kita ini harum. Ya, makanya orang itu menggunakan bawang putih, bawang merah, jengkol, pete. Kalau pas mau gini jangan makan dulu. Saya ini senang betul, apalagi masih kecil berlimpah, kriuk. Tapi baunya sehat. Jadi tidak mau makan saya. Jadi kalau pas kita makan jadi istri jadi yang menjadi kesenangan Nabi dan kedua adalah istri. Ini bukan karena syahwat, ibadah paling enak itu punya istri. Karena ibadah yang lain itu ibadah yang lain itu masih kita ada terputus. Sholat ada kekuatan kita batas, baca Quran kita ada batas, zikir ada batas. Tapi kalau istri semenjak qabil nikah sampai menikah ibadah, ya. Sampai menikah itu ibadah. Jangan yang ngasih makan, ngasih nafkah, kita duduk bertanya aja pahala. Tidur sekamar aja itu sudah berpahala. Apalagi sampai kesentuhan lengan berdempetan ini. Nah, berdempetan lengan aja sudah berpahala. Apalagi berpegangan, apalagi sampai berpalu, apalagi dan lain-lain sebagainya. Bahagia sih. Memandang bini berpahala, mencium bini berpahala, membelai rambut bini berpahala. Ibadah ringan, tapi pahalanya besar. Sekuat-kuatnya kita ibadah, kita ada batasnya, baca Quran berapa juz. Kalau kita tidur dengan istri jam 9 sampai subuh itu semuanya dalam ya. Ini kayaknya Nabi kayaknya sekedar dibilang istri. Makanya dikatakan istri ini dunia. Kita bagi orang yang mengerti, yang mengaji lah, kalau masuk kamar suami mengucapkan salam dengan salam yang mesra, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak saya dikira mau ceramah, orang biasa ceramah ya kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata istri saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Mau ceramah namanya.
Tapi baca aja singkat cepat dan padat penuh kemesraan. Begitu kita masuk kamar buka pintu kelek. Assalamualaikum ya ya kelek mesra. Assalamualaikum ya selamat atas engkau wahai istriku yang menjadi pintu rahmat. Suami istri jawab juga, bukan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya sayyidil alamin. Salam atas pihak suamiku yang aku percaya untuk membimbing menuju surga Allah. Singkat cepat padat. Tapi sampai saya tidak pernah kayak gitu. Ada kayak gitu. Dia mulai sekarang. Assalamualaikum ya warahmatullahi. Kata istrinya waalaikumsalam ya sayyidil alamin. Mesra betul itu. Pintu rahmat Allah. Nah, istri ini pintu rahmatnya Allah. Kemudian kemudian Nabi kemudian saya mengatakan sedekah. Siapa Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman ini adalah menantunya Rasulullah. Sampai nganggep yang menantu Nabi itu cuma Sayyidina Ali. Karena memang Sayyidina Ali yang sampai hari ini keturunannya ada. Sayyidina Ali itu punya anak 5 dengan Siti Fatimah, tapi orang anaknya cuma 2. Saya kalau ditanya berapa anak Sayyidina Ali, paling dia pada satu. Sebenarnya anaknya Sayyidina Ali itu punya anak 5 dengan Siti Fatimah. Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ruqayyah. Kayak namanya Rasulullah, kayak anaknya Rasulullah. Zainab itu masih ada. Nanti anak Sayyidina Utsman namanya Zainab. Ya, namanya anaknya Nabi Zainab. Istrinya Nabi 2 bernama Zainab. Ya, istrinya Nabi 2 itu bernama Zainab. Ini. Tapi sekarang nama Zainab kurang keren ya. Nama sekarang ini keren. Begitu ditanya siapa nama guru siapa nanya Google. Kenapa Sayyidina Utsman dijadikan menantu? Jadi pertama Sayyidina Utsman ini dinikahkan dengan putrinya Rasulullah yang bernama Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah. Setelah punya anak meninggal. Jadi punya anak meninggal. Dinikahkan lagi dengan adiknya yang bernama Sayyidah Kalsum. Punya anak gagal. Jadi Sayyidina Utsman punya cucu. Dari Sayyidina Utsman cucunya 2 orang dan dua-duanya meninggal. Dan Nabi pun bersabda, seandainya aku punya anak perempuan lagi, kunikahkan dengan engkau. Kenapa Sayyidina Utsman begitu disayangi Rasulullah? Karena beliau memiliki yang luar biasa. Sayyidina Utsman itu orang yang pemalu, tidak berbicara kecuali baik-baik. Ya, 2 menangis. Beliau kalau baca Quran sedikit ayat Rahman nangis, tentang kebesaran Allah nangis, tentang azab nangis.
Jadi kalau baca Quran itu sering sering menang. Kemudian yang lebih disenangi oleh Rasulullah lagi, Sayyidina Utsman itu terkenal dermawan. Jadi hartanya itu mengalir terus sampai hari ini. Hartanya Sayyidina Utsman yang masih dijalankan oleh badan wakfiyah namanya, itu terkumpul sekitar 12 triliun. Yang kalau sampai berangkat haji kadang-kadang ada ya haji halal, dikasih ayam mengkung sebiji dari kontainer, itu ada sebagian ada dari hartanya Sayyidina Utsman yang dikelola, memang dikelola jadi badan usaha, kemudian ditasarrufkan untuk biaya orang-orang haji, orang umroh, terus orang-orang yang menempuh pendidikan di negara-negara namanya beasiswa. Itu Sayyidina Utsman dermawan. Begitu ditanya apa kesenangan dan dia menyenangkan diriku di dunia, kata Sayyidina Utsman, yang pertama itu tadi dermawanan isbabul jihad. Aku paling senang mengenyangkan perutnya orang-orang lapar. Jadi duit ini dicari-cari orang-orang yang kesusahan. Ujar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, engkau menyumbat perut orang yang lapar. Ini lapar bukan kenyang. Engkau menyumbat orang-orang lapar, perut lapar. Itu lebih utama daripada membangun masjid 1000 buah. Lebih utama daripada haji 1000 kali. Kita nganggap gitu pahalanya besar, padahal kita nyantunin anak yatim, orang-orang tidak punya, itu pahalanya lebih besar. Makanya di Quran kan ada ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahu-tahu kamu orang yang mendustakan agama, dibilang pendusta. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, mereka orang yang menelantarkan anak yatim, cuek biar sekolah biar makan ada, kita tak hiraukan, pernah ibarat deteksi ini anak yatim di mana, janda di sini ada berapa, umpamanya kita kebetulan orang kaya, cari ini data Pak RT ada berapa orang janda, yang janda tidak mampu, ada segini Pak Haji, berapa masing-masing Pak RT, oh yang ini punya anak tinggi ini, masih jelas ada janda muda, kadang biasa, ini yang ditolong, semuanya ditanda. Baik Pak RT, terima kasih rasanya. Ada berapa anak yatim, subhanallah, di sisi hartanya mungkin walaupun tidak diketahui, titip Pak RT tolong nama ini nang masing-masing tiap bulan ada yang 300, ada 400, ada 500 plus dari siapa Pak RT? Ada aja paling tidak 40 di rumah kita. Lah 40 1 2 kita 40 sana kita pantau ibadah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu, dan pernah la ta'amil miskin, memberikan kepada orang miskin, tak hiro-hiro. Makanya di zamannya Ibnul Mubarak, jadi Ibnul Mubarak satu hari haji, beliau ngajak santrinya
Jadi santri punya santri berapa? 30 kan? Ayo ikut berangkat haji sama saya. Yang punya uang dikumpulkan, ditulisin namanya, diikat rapi, taruh di peti situ. Jadi duitnya masuk. Yang 30 orang. Berangkat haji semuanya, dikiranya duit penting dibawa ke Mekah, ternyata tidak. Di Basra. Berangkat karena kita merasa uang kita di tempat guru kita, jadi gurunya ngomong, ayo makan enak, merasa kita di situ kita bayar makan enak. Begitu sampai di Mekah mau pulang katanya Ibnu Mubarak beli oleh-oleh keluar, merasa kita di situ beli tang tuh anakku ini cucuku beli semuanya, merasa di situ ketika Ibnu Mubarak. Begitu sampai di rumah, kata Ibnu Mubarak, berikan hadiah untuk anak dan istri bagi-bagi. Oh, senang dioleh-olehkan. Besok selesai datanglah, maka kata Ibnu Mubarak, buka itu dibuka, ternyata duitnya masih. Jadi biaya yang jalan tadi siapa yang biaya? Ibnu Mubarak, gurunya. Jadi bingung dia loh, kenapa uang masih utuh? Kata beliau bilang di jalan yang berangkat dan pulang tadi oleh hadiah. Waktu berangkat haji, Ibnu Mubarak putar-putar tawaf 7 kali, selesai untuk salat sunnah berzikir ketiduran. Ibnu Mubarak hajinya orang sekarang tidak diterima. Kakek maka jumlahnya pada saat itu 600.000 orang. Kalau sekarang ada 5 juta orang haji jumlahnya. Astagfirullah, putar tawaf lagi itu lagi sampai kecuali satu orang yang tinggal di Damaskus, yang orang itu dengan satu orang ini 600 haji orang diterima oleh Allah. Gara-gara satu orang ini orang lain diterima. Walaula dafa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd. Kalau tidak ada yang menopang saya kalau tidak ada satu orang yang semuanya tidak diterima. Begitu pulang haji langsung Ibnu Mas'ud Ibnu Mubarak datang ke Damaskus nyariin orang-orang tertentu. Ditanya, tahu diri kan haji kan? Ya maunya gitu. Lu kok maunya gitu? Tapi tidak jadi. Kenapa? Ya jadi. Kemarin itu saya sudah berangkat. Cuma di jalan aku melihat seorang wanita menangis seperti orang gila. Nangis, tapi di dalam rumahnya aku lihat banyak ketawa-tawa, senang, kontras. Di sini nangisnya kayak kedahanan, dan di dalam ketawanya yang biasa. Aku turun tanya, kenapa nangis seperti ini? Maka ibu mengatakan, wahai bapak, gimana saya nangis setiap yang kita anak saya terhadap daging itu, aku tahu itu sebenarnya hak daging itu adalah bapak. Kenapa? Walaupun semuanya halal, ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam kaidah fikih, kalau sudah darurat, semua yang dilarang itu boleh. Kita kalau tidak makan mati, ada daging babi boleh dimakan. Sekedar dimakan, kenyang, bisa berdiri, tidak pada gemeter lagi, haram lagi gitu yang dimakan. Aku tahu yang dimakan anak-anak itu karena aku keliling kampung ada tangit-tangit. Saya orang susah. Ayo coba orang susah sulitnya minta ampun, apalagi sudah tersangkut utang belum bayar.
pokoknya utang sama tetangganya 300.000, utang lagi tetangganya bilang tidak ada, padahal ada duit, karena ngerti ya kemarin aja belum bayar, tambah lagi, dan tahu orang itu susah, tidak mungkin bisa bayar. Makanya aku datangin satu orang tidak ada yang kecuali satu orang yang tidak punya. Siapa? 2 orang, satu orang majusi, orang-orang api. Kenapa kalau aku datang ke sana ngomong kan tetangga biar orang Islam, kenapa ada hutang ke sana? Makanya aku untuk menjaga, aku tak mau tahu sama dia. Dan kedua orang ujung sana. Padahal di ujung sana yang depannya itu orang susah juga. Ini yang mau berangkat ini tukang tambang. Berapa sih yang tambang 15 dipikul. Aku mulai menabung semenjak muda. Ku tabung sebagian, ku sedekahkan sebagian, ku pakai sebagian. Setelah berpuluh tahun, kayaknya terkumpul cukup untuk berangkat haji. Aku berangkat haji. Tapi begitu melihat ibu-ibu bercerita, taulah yang tidak punya cuma 2 orang, satu orang majusi dan kedua orang yang tinggal di pojok. Dia orang susah juga. Kenapa? Ketika aku sudah sehari 2 hari kemana-mana tidak dapat, tiba-tiba aku menemukan hayawan matinya tidak diselesaikan. Ada di samping ibarat sudah mati 2 hari, perutnya sudah mulai menggelembung, cuma hanya masih bisa aku sayang hanya. Walaupun agak enak dikit, ibarat dia sudah basi, tapi dagingnya masih ada. Kalau perut kan membusuk, aku ambil aku bawa daging kalau dibakar ya baunya enak. Begitu ku kasih anak-anakku tidak kalau itu bakar haram sebenarnya, tapi karena kalau tidak makan kasih sia sudah 2 hari 3 hari. Makanya begitu ku kasih anaknya, setiap dia menggigit daging itu hatiku terjadi-jadi. Kau tidak tahu yang normal mana. Anakku memaham setiap gigitan menghancurkan hati. Makanya aku keluar, aku menangis di luar sana. Langsung tukang sepatu turun, diberikan dia buah-buahan, uang kurma yang dipakai mau berangkat haji, diserahkan kepada ibu. Gunakan ini sebaik-baik untuk anak ibu. Pulang, ternyata niatnya kepingin haji ditulis oleh Allah. Walaupun tidak sampai berapa-apa, tapi pahalanya sampai berapa. Makanya dikatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman kadang lebih baik daripada perbuatannya. Ini makanya di antara tanda orang itu hajinya mabrur, tandanya orang itu hajinya mabrur, orang itu ya Rasulullah, ma birrul haji, apa adanya hajinya orang itu mabrur? Pertama, ifsya'us salam, suka menyampaikan salam. Artinya semua orang dia menghormati, dia bagi rendah hati, menganggap orang lain lebih mulia. 2, it'amut ta'am, suka memberi makanan kepada orang. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanya saja orang-orang ahli surga
itu suka memberikan mana yutimuna sering ala hubbi dia masih dengan makna itu. La nuridu minkum jazaa, ketika memberi dia tidak kepingin dibalas budi. Artinya kalau kau kasih beras, tolong bantu cucu merengkuku. Jazaa itu kan balas-balas kita dikasih terus nyucuk. La nuridu minkum jazaan wala syukura, juga bukan karena balas terima kasih. Kedua, amalan Sayyidina Utsman kiswatul uriyah, suka memberi pakaian kepada orang-orang telanjang. Artinya tidak punya baju dia sering memberikan. Ya, suka memberikan pakaian kepada orang. Suka senang dia. Nah, kemudian watilawatul Quran, kesenangannya Sayyidina Utsman itu membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, sehingga ketika meninggal Sayyidina Utsman itu masih lagi baca dan ditusuk dibunuh Sayyidina Utsman sebenarnya dibunuh. Itu di Quran itu bahaburan. Jadi Quran apa namanya? Di Qurannya kan ada bahaburan. Jadi darahnya itu masih sampai hari ini ada. Quran yang masih bahaburan darah ini ada di Soviet, di tanah Soviet. Waruyahu khatamal Quran fi raf'atin fil Sayyidina Utsman itu bisa menghatamkan Quran dalam salat 2 rakaat. Di waktu salat tahajud 2 rakaat khatam Quran. Ya kurang lebih kayak dua lah ya. Oh iya. 3 kali. Kalau 3 kali kan hatam kalau hatam ini duitnya dia kurang yang ada biar dia di luar pelan-pelan aja lah masuk. Al-Fatihah. ولأولادنا وزينا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لنا حسن الخاتم عزة آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya. Zikir sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah
موجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم وفي زمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإنسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.